Awal kami memulai juga tidak banyak, jadi hanya beberapa ekor, kurang lebih sekitar 50-an ekor. Pada awalnya kami bergerak di bidang fattening, penggemukan. Penggemukan kami lakukan 2 periode. Tetapi setelah itu kami berpikir, setiap 60 hari sampai 75 hari setelah domba digemukkan, kemudian kita harus memulai lagi mencari bakalan, bibitan, dan sebagainya, agak sedikit kerepotan. Akhirnya kami berpikir, ini harus disuplai dari kandang sendiri. Maka, setelah 2 periode kami fattening, kami mencoba untuk ke arah breeding atau pengembangbiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Farid Aka, owner sekaligus pengelola dari De Petung Farm. De Petung Farm ada di wilayah Desa Banjarrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik kawan-kawan, para sahabat ternak dan konco ternak di seluruh Nusantara, hari ini kita akan coba ngobrolin ya, tentang suka duka lah, ya, kaitan dengan usaha peternakan, khususnya untuk peternakan domba kambing. Nah, De Petung Farm ini berdiri kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu. Jadi di saat itu kandang kami ada di wilayah Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Tetapi alhamdulillah di tahun kedua kami sudah bisa membuka kandang baru lagi yang ada di wilayah daerah bawah, kurang lebih sekitar 75 mdpl, jadi di dataran rendah, itu di Desa Banjarrejo, Kecamatan Karanganyar ini. Dari awal kami memulai sebuah usaha peternakan, memang kami menyukai atau senang dengan hewan ternak begitu. Kemudian di wilayah awal kami saat di Petung Kriono, sumber pakan itu melimpah. Tidak hanya sumber pakan bentuk rerumputan, tetapi limbah pertanian pun juga banyak. Ada tebon jagung, janggel jagung, kulit kopi, kemudian limbah-limbah pertanian lainnya yang dimana saat itu belum dikelola dengan baik. Dari banyaknya limbah pertanian yang terbuang secara percuma, kami berinisiasi untuk mengolah, karena ada semacam teknologi mengenai pengolahan dari limbah pertanian maupun limbah industri pangan, itu yang disebut sebagai bentuk olahan fermentasi. Olahan fermentasi ini sebagai bentuk stok cadangan pangan atau cadangan pakan untuk ternak, di mana ketika kesulitan mencari bahan ataupun mencari sumber pakan untuk ternak, itu bisa menjadi cadangan bank pakannya, sehingga ternak secara kontinu akan terus tercukupi secara kebutuhan nutrisi di makanannya. Awal kami memulai juga tidak banyak, jadi hanya beberapa ekor, kurang lebih sekitar 50-an ekor. Pada awalnya kami bergerak di bidang fattening, penggemukan. Penggemukan kami lakukan 2 periode. Tetapi setelah itu kami berpikir, setiap 60 hari sampai 75 hari setelah domba digemukkan, kemudian kita harus memulai lagi mencari bakalan, bibitan, dan sebagainya, agak sedikit kerepotan. Memang secara cash flow, perputaran keuangan di penggemukan itu cukup menarik sekali, karena dalam jangka pendek perputaran itu bisa terjadi, cash flow keuangan itu segera pulih dan mendapatkan keuntungan, margin keuntungan yang cukup bagus. Akhirnya kami berpikir ini harus disuplai dari kandang sendiri. Maka setelah 2 periode kami fattening, kami mencoba untuk ke arah breeding atau pengembangbiakan.
berjalannya waktu, kami pun mulai mengenal genetik-genetik domba, di mana genetik-genetik yang mempunyai perspektif terhadap pertumbuhan kecepatan bobot. Maka karena kami adalah arahnya ke konsumsi dan tipe pedaging, maka kami mencoba menghadirkan domba yang saat ini disebut kualitas tipe pedaging yang baik, yaitu ras domba Dorper, di mana domba Dorper itu untuk saat sekarang masih diimportasi dari Australia. Memang harganya cukup high cost, tetapi demi sebuah pemuliabiakan, demi sebuah keinginan agar genetik-genetik domba lokal kita ini menjadi lebih baik, maka kami mencoba memberanikan diri untuk menghadirkan, walaupun masih ada keterbatasan jumlah. Nah, setelah kita mempunyai pejantan ataupun pemijah jenis Dorper itu, maka alhamdulillah dari beberapa waktu terakhir ini sudah mulai ada keturunan-keturunan genetik di mana memang sangat berbeda dengan jenis domba lokal yang ada di sekitar kita. Dari situlah maka kami dari De Petung Farm mencoba mengembangkan istilahnya itu domba genetik unggul dan berkualitas itu untuk bisa kita biakkan dan kita kawin silangkan dengan berbagai jenis domba lokal yang ada di wilayah Nusantara ini. Terutama untuk wilayah kami hadirkan ada yang namanya jenis domba Garut, kemudian PDEG atau peranakan domba ekor gemuk, kemudian jenis-jenis dari domba ekor tipis juga, termasuk kita coba silangkan juga dengan dombos atau domba Wonosobo dan dombat atau domba Batur. Nah, dari hasil peranakan itu nanti akan kita coba kembang biakkan sehingga ke depan mempunyai hasil yang bisa mendukung secara perekonomian khususnya untuk peternakan rakyat. Tujuan kami membuka farm tidak semata-mata hanya pada ke arah profit oriented. Ya, kalau toh ada profit oriented tentu karena kita menginvestasi nilai tertentu dalam pengembangan peternakan ini. Tetapi pemberdayaan masyarakat, kemudian mengedukasi terhadap generasi milenial sekarang ini agar lebih mencintai dunia peternakan, khususnya di domba kambing. Harapannya negara kita yang agraris ini nanti bisa benar-benar swasembada daging. Negara kita selama ini masih mengimpor untuk protein hewani, dalam hal ini adalah daging sapi. Nah, maka untuk mencukupi protein alternatif dari hewani lain, yaitu kita coba kembang biakkan jenis ternak yang namanya domba atau kambing. Kawan-kawan sedulur ternak dan sedulur petani di seluruh Nusantara, usaha mengenai peternakan mempunyai market pasar yang begitu luas. Karena kita bisa saling silaturahim dengan banyak pihak, ya, karena ada istilah itu karena domba kita bersaudara. Sambil mencari keberkahan, sambil mencari tujuan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, kita pun juga tentu akan bisa menghasilkan rezeki atau penghasilan yang luar biasa. Karena permintaan domba ataupun daging domba untuk konsumsi ini begitu luas. Sementara produktivitas dari peternakan-peternakan juga masih sangat terbatas. Sehingga tren mengenai harga ini pun juga cukup bagus. Maka dengan adanya kehadiran domba-domba unggul yang berkualitas ini nanti, harapannya mampu meningkatkan perekonomian dari masyarakat petani kita. Entah itu dengan metode konvensional maupun metode modern, tentu akan mempunyai added value, nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Ini harapannya.
Kemudian bagi para kawan-kawan yang baru memulai ternak, jangan sungkan-sungkan juga untuk bisa tour de farm. Sebelum memulai ternak harus bisa silaturahmi ke kandang-kandang yang sudah proven result, sudah teruji mengenai hasil yang didapatkan dari sebuah usaha peternakan itu. Ya. Kalau arahnya ke arah agrobisnis, dalam hal ini ke profit oriented, tujuan usaha tentu adalah mencari laba, karena laba itu adalah nadi dari sebuah usaha. Nah, kami bicara di sini ngomongin tentang atau bicara tentang prospek perkembangan dari sebuah usaha. Berbeda dengan kalau saya bicara tentang domba kontes, karena ini tidak terukur. Ya, jadi nilai sebuah ternak ini kan tergantung dari kesukaan, kalau itu sifatnya ternak kontes. Tetapi ketika kita mengelola sebuah usaha peternakan untuk kelas konsumsi, maka harus dihitung betul bagaimana kita mencari, memilih bibit ataupun indukan yang nantinya bisa menghasilkan nilai keuangan yang baik. Yang kedua, bagaimana tata kelola pakan ternak ini agar bisa, ada istilah di manajemen pakan, itu istilahnya adalah kualitas hebat, harga bersahabat. Nah ini di manajemen pakan. Kemudian bagaimana membuat kandang yang secara struktur dia itu kuat, murah, tetapi juga bisa estetik terhadap orang yang melihatnya. Yang jelas dia fungsional terhadap ternak yang kita pelihara. Kemudian bagaimana manajemen perawatan itu agar nanti ternak pun juga bisa nyaman. Jadi perawatan tidak hanya pada ternak ataupun domba yang sakit, tetapi domba yang sehat pun juga perlu dirawat. Dan hilirnya nanti adalah bagaimana tata kelola manajemen pemasaran itu sehingga bisa bagus. Dengan teknologi informasi yang sekarang berkembang, tidak hanya pasar lokal saja, tetapi kita pun bisa memarketkan melalui sosial media sehingga pangsa pasar kita bisa jauh lebih banyak lagi. Inilah hal-hal yang perlu difahami dan diketahui bagi kawan-kawan yang mungkin baru memulai sebuah usaha peternakan. Mungkin di sosial media banyak sekali liputan-liputan mengenai keberhasilan seseorang. Tetapi perlu diketahui bahwa mengelola makhluk hidup itu berbeda dengan barang mati. Dinamikanya di sini sangat tinggi sekali. Kita harus bisa menghitung dan memanage ini dengan sebaik-baiknya. Mantapkan bahwa kemampuan kita dalam mengelola ini dengan sering dulu silaturahmi ke para peternak yang sudah lebih dahulu melakukan. Kemudian ketika ada workshop atau pelatihan, ikuti dengan baik. Istilahnya ATM, ikuti atau amati, tiru, kemudian dimodifikasi. Sesuaikan potensi wilayahnya, bagaimana sumber pakan itu nanti, kemudian bagaimana kondisi topografinya, geografinya, sehingga apa yang kita ikhtiarkan ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Market dari sebuah usaha ini adalah hilir dari apa yang kita ikhtiarkan dalam usaha peternakan. Dengan kondisi yang seperti ini, apalagi di tahun depan kabarnya terjadi resesi ekonomi, tapi fakta di lapangan usaha agro dengan kondisi pandemi yang seperti kemarin, ini tidak ada matinya. Karena ini adalah kebutuhan pokok. Usaha-usaha agro itu adalah kebutuhan yang memang tiap hari diperlukan atau dikonsumsi oleh manusia. Sehingga dengan adanya usaha peternakan dikelola dengan baik dan benar, insya Allah akan memberikan dampak dan nilai keuntungan sehingga bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan baik pada tataran masyarakat maupun khususnya para peternak maupun petani. Circle mengenai integrated farming antara petani dan peternak ini adalah sebuah satu sistem, ekosistem yang menyatu. Akhir dari sebuah pertanian
awal dari sebuah peternakan. Akhir dari sebuah peternakan, awal dari sebuah pertanian. Ini adalah satu hal ekosistem di mana integrated farming, baik dunia peternakan dan pertanian adalah satu satuan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian kawan-kawan yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan sebuah usaha, mungkin alternatif dari keinginan untuk memulai sebuah usaha, yaitu usaha di dunia peternakan ini. Semoga sedikit kontribusi dari kami ini nanti bisa memberikan hal bermanfaat, khususnya membantu negara kita agar ke depan swasembada daging itu benar-benar bisa terwujud dengan baik. Dari kami, Farid Aka, De Petung Farm, menyampaikan salam peternakan.